Alhamdulillah. Wa nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Baik, pada sore hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan pada kitab Bahurah. Kita masuk kepada pembahasan tentang talkhis. Talkhis ini dalam bahasa Indonesia apa ya? Yang pas kira-kira. Ada yang bisa komentar? Resume, Ustaz, ringkasan. Ya. Resume. Tapi jangan samakan dengan ringkasan ya. Lebih pada rangkuman ya. Karena antara ringkasan sama rangkuman nanti berbeda ya. Talkhis ini masuknya adalah rangkuman ya, bukan ringkasan. Kalau ringkasan nanti ikhtisor, nanti kita bahas di sini. Baik, secara bahasa talkhis ini lugatan hadful fudul wal hashwi ibqa'an alal muhim. Jadi menghapus sesuatu yang lebih. Fudul itu lebih, sesuatu kalau lebih itu artinya tidak bermanfaat ya. Sesuatu yang tidak penting ya, wal hashwi sama, hashwi wal fudul sama, ibqa'an alal muhim, untuk mempertahankan sesuatu yang penting. Jadi ada sesuatu yang penting, yang tidak penting dibuang gitu. Kemudian secara istilah masdaron, yakni akhdhu zubdatus syai' wa khulasatuhu, yaitu mengambil intisari dari sesuatu dan merangkumnya ya. Jadi ini secara istilah bahwa talkhis itu adalah mengambil intisari ya, intisari dari sesuatu dan merangkumnya. Kemudian ada ya, faqad yukhlatu al-ba'du baina at-talkhis wal ikhtisar. Tadi sampaikan ya di awal bahwa terkadang ada apa namanya, tumpang tindih cuman ya resume dengan ringkasan gitu ya. Secara bahasa ya, ikhtisar itu berbeda dengan tadi apa namanya, talkhis. Ikhtisar ini suluk aqrab turuk ilal goyah. Jadi kalau meringkas itu adalah jalan cepat, jalan yang paling dekat untuk mencapai tujuan. Jadi apapun bisa dipangkas gitu ya. Secara majaz ini iktifa bima la yustaghna anhu minal kalam wa hajful fudul. Sedangkan secara majazi, secara ya, istilah ini bisa disebut bahwa ya ikhtisar itu adalah mencukupkan ya dari satu ungkapan atau perkataan dan membuang sesuatu yang lebih, sesuatu yang tidak penting. Gitu ya. Dari sini kita bisa pahami bahwa ikhtisar itu taklilul mabani ma'ibqa'il ma'ani. Jadi menunjukkan bahwa meringkas itu adalah mengecilkan atau ya, menjadikan sesuatu lebih kecil, ya, tetapi secara makna tetap sampai gitu ya. Dan membuang perkataan yang tidak penting gitu ya, tidak penting. Ikhtasir ya, ikhtasir kalam, ay aujiz bihi, bihad betul. Ringkas jadi buang yang panjang, jadi lebih sederhana. Nah, secara nuqtatun ikhtilaf baina talkhis wa ikhtisar. Ada beberapa perbedaan antara ya rangkuman dengan ringkasan begitu ya. Pertama dari segi metode.
Yahda'u talkhis limarahil manhajiyah yataqayyad biha mulakhis ayyan kana syaklan nashi wa madmuna. Ya. Secara metode, orang yang membuat ya rangkuman akan mengikuti ya metodenya. Dia harus mengikuti metodenya, baik dari bentuk maupun isi. Ya. Sedangkan amal ikhtisar faltizamul marahil manhajiyah fihi amrun nisbiyyun laisa mulzam. Sedangkan untuk meringkas ini ya bahwa mengikuti metode tertentu itu bukan satu keharusan, ya. Dia bisa saja. Ya. Jadi antara merangkum dengan meringkas berbeda. Meringkas ini nanti dia tidak ada metodenya, ya. Sedangkan merangkum ada yang harus diikuti. Kemudian dari apa? Min haitsu kamal ijaz, dari bentuk ya. Dari isinya terlihat. Yatahadda hajmut talkhis fil hudud. Ya. 30% atau 40% min hajm an-nas al-asasi al-maktub. Amma kamil ikhtisar fala dabit lahu. Kemudian secara bentuk ya bahwa rangkuman ini ya dia biasanya antara 30 sampai 40% dari teks aslinya. Jadi kalau teks asli misalkan 10 halaman, maka talkhis itu minimal 3 halaman atau 4 halaman. Begitu ya. Tapi kalau meringkas, nggak tentu dia. Bisa dia setengah halaman, dari 10 halaman cuma setengah halaman, atau menjadi 1 halaman, atau 2 halaman, dan seterusnya. Tidak terikat. Ya. Tapi kalau rangkuman, talkhis, dia mengikuti dia bentuknya. Ya. Antara 30 sampai 40%. Kemudian yang selanjutnya min haitsul uslub ya'tamilul talkhis ala syurut ta'biriyah abrazuhal takallum bilisanil katib wal ibtiad an tafannun atau tursil yani al-bara'a fi intifa'il uslub. Nah, yang selanjutnya secara gaya bahasa ya. Bahasa yang diungkapkan yang ditulis oleh penulis talkhis yang membuat rangkuman. Halo, halo. Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Ustaz. Buat dia agak please. Baik. Yang selanjutnya secara gaya bahasa. Ya, kalau yang menulis talkhis itu ya menggunakan bahasa penulis aslinya. Dia tidak melakukan tafannun. Ya, dia memperindah dengan gaya bahasanya tidak, tapi mengikuti gaya bahasa dari penulis asli teksnya. Ya, sedangkan talkhis ya suka-suka dengan bahasa yang menulis ringkasan pun tidak masalah, gitu ya. Ya, kalau meringkas itu lebih dia menghapus, ya membuang ya satu ungkapan. Sedangkan talkhis dia lebih berpegang pada apa? Uslubul hadfi bal yataju ila istifai akbar wasiyah. Jadi kalau merangkum itu dia menemukan dulu ya pokok pikiran. Pokok pikirnya dapat, maka ya kalimat sekundernya itu bisa dihilangkan, dibuang. Tapi kalau meringkas nggak mesti dia. Ya, apa yang didapatkan kira-kira nggak penting, mungkin dibuang. Ya, mungkin dalam beberapa paragraf tidak ada. Tapi kalau talkhis, setiap paragraf itu akan ada ya pokok pikiran yang akhirnya digabung ya dalam satu rangkaian paragraf. Gitu ya. Kemudian selanjutnya ya ini tujuan daripada membuat rangkuman ya pertama untuk memperlihatkan teks asli dengan bentuk yang lebih sederhana. Kalau tadi misalkan
Kalau rangkuman ya, estetiknya itu 10 lembar atau 10 halaman, maka nanti talkhisnya ya hanya 3 atau 4 halaman gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah beradaptasi, ya takayyuf, ibaratul fikr, wastifai labrul afkar. Ya, beradaptasi untuk dapat apa? Untuk menunjukkan pokok pikiran, ya apa yang penting dalam satu paragraf, ya apa yang tidak penting gitu ya. Yang selanjutnya adalah tadarub alat tajmi anasir anas, ya segala ketentuan, berlatih untuk mengumpulkan unsur-unsur teks yang ada hubungan secara logika gitu ya. Karena nanti setiap paragraf ada kata, ada apa namanya pokok pikiran yang bisa dikaitkan dengan pokok pikiran yang selanjutnya dalam apa namanya paragraf begitu ya. Kemudian selanjutnya tamarus biltizam maudu'iyah fi naqlil afkar, yaitu berlatih untuk apa? Bisa bersikap objektif dalam mentransfer satu gagasan, pemikiran ya sesuai dengan apa yang didapatkan dari teks asli gitu ya. Kemudian takwid al-mulakhis ala qiraah muraqqazah, membiasakan bagi yang menulis talkhis atau rangkuman ini agar mereka apa? Membaca dengan fokus, ya bacaan secara fokus lebih mendalam terhadap satu teks yang dia baca. Kemudian selanjutnya ya memperbaiki uslubul mulakhas min haitsu salamatul lughawiyah, memperbaiki ya gaya bahasa yang digunakan oleh yang menulis rangkuman, ya tentunya misalkan dari salamah lughawiyah, bahasa Arabnya ya sesuai dengan kaidah, mana yang nat man'ut, mana yang idopah, ya, mana yang apa namanya jumlah ismiyah, takdimul khobar dan lain sebagainya. Ya, jadi harus benar. Dan selanjutnya adalah tanmiyah maharul jami'in. Ya, yang terakhir adalah untuk meningkatkan keterampilan akademisi, baik itu dosen, ya mahasiswa, ya akademika ya dalam hal ini bisa juga para pegawai ya di lingkungan kampus gitu ya. Nah, kaitannya kalau isinya adalah tentang administrasi ya misalkan atau satu lembaga. Maka kita lanjut langsung saja usus at-talkhis, langkah-langkah dalam membuat rangkuman. Ada 3 fase. Fase yang pertama adalah sebelum menulis apa namanya talkhis, ya, sebelum menulis rangkuman. Ada beberapa langkah. Yang pertama melakukan bacaan pertama, artinya bacaan secara syamil gitu ya, dari awal sampai akhir baca dulu. Ya, paham nggak paham baca gitu ya. Kemudian baru qiraah saniyah. Setelah dibaca secara lengkap dari A sampai Z, maka mulai baca bacaan yang kedua. Nah, bacaan kedua ini untuk apa? At-ta'ammuk likulli ma ja'a fi madmun. Ya, untuk memperdalam ya, untuk mendalami apa isi daripada teks tersebut. Ya, selanjutnya bisa tamyiz al-afkar isiyah, bisa membedakan mana pokok pikiran, mana kalimat sekunder. Ya, misalkan saya berikan contoh paragraf gitu ya. Itu biasanya kata apa namanya pikiran pokok ada di depan paragraf atau di akhir paragraf. Yang kita kenal dengan istiqra dengan istintaj. Kalau istintaj itu di akhir pokok pikirannya, kalau istiqra ada di depan. Kita pahami dengan hidup ya, induktif ya. Nah, itu harus bisa bedakan. Misalkan sebagai contoh, al-lughah hiya adatul ittisal bainan nas. Haitsu yastahdimun nas fil muamalah li ta'biri an afkarihim wa masyairihim
wa ma'arifihim bima bainahum. Wa bil lughah yastati ayata'amal an-nas bisuhulah. Nah, misalkan seperti itu. Maka di situ pokok pikirannya adalah di kalimat pertama. Al-lughah hiya adatul ittisal bainan nas. Itu yang diambil. Kalimat selanjutnya hanya sebagai ya al-jumlah as-sunaiyah, as-sanawiyah. Itu hanya kalimat sekunder. Ya, seperti itu kira-kira. Selanjutnya adalah wad'u tasmimin yatadamam lima ja'a min mu'tain. Ya. Bisa menandai ya. Dalam hal ini ya tadi ya ada kalimat merupakan pokok pikiran, ada kalimat sekunder yang hanya penjelasan saja. Ya, bisa menggabungkan ya unsur-unsur teks ya sesuai dengan hubungannya secara logika. Ya. Kemudian dapat ya, melakukan ya, penghitungan ihsaiyah, statistik, bahwa misalkan halaman daripada teks asli ini 15, maka dia harus menghitung bahwa rangkuman yang dibuat antara 5 halaman sampai 6 halaman begitu. Ya. 5 halaman sampai 7 ya, 7 halaman ya. Jadi paling ini jadi 30%. 30% minimal. Ya. Kemudian yang selanjutnya ijra amaliyah ihsaiyah ada di kalimat, bisa menghitung jumlah kata yang digunakan. Ini biasanya kalau di penulisan artikel jurnal itu dibatasi, misalkan dalam abstrak hanya diperkenalkan berapa ya 100 atau 1000 kata misalkan atau 500 kata. Nah itu kita bukan dihitung secara manual, capek ya, ada nanti di Word-nya ya akan terlihat ada berapa kata dalam satu paragraf atau satu teks. Ya kemudian menggarisbawahi ya pokok pikiran yang ada dalam teks. Kemudian membatasi ya apa yang diminta dalam rangkuman tersebut. Ya, artinya dari 30 sampai 40% itu kan dari awal sampai akhir harus tergambar. Dari muqaddimah sama khotimah itu tergambar. Ya. Itu langkah pertama tadi. Langkah kedua tentunya dalam ya ketika menulis rangkuman. Yang pertama adalah i'timadu tarkimul fikr finnas al-asasi. Harus bersandar kepada urutan paragraf dalam teks asli. Jadi dalam merangkum itu ya setiap paragraf dirangkum, temukan pokok pikirannya. Ya. Sehingga nanti ya jangan acak-acakan atau loncat. Harus sistematis. Dari paragraf 1 sampai paragraf 5. Jadi nggak boleh 1, 3, 2, 5, 4 misalkan. Nggak boleh. Harus berurutan. Paragraf 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu ya. Yang kemudian, yang kedua adalah ya menggarisbawahi ya, tadwin ya. Tudawin faqarah ala yamin. Boleh menulis ya kalimat sebagai penanda dalam di sebelah kanan teks asli gitu ya. Nah, ini misalkan menjadi pokok pikiran yang harus tadi ditandai ya, tinggal ditulis apa. Ya, selanjutnya adalah harus menemukan tadi ya, sudah ditandai berarti pokok pikirannya apa. Paragraf pertama, paragraf kedua. Dalam satu paragraf itu hanya satu pokok pikiran. Nanti harus kalian terbiasa membuat paragraf seperti ini. Jadi nanti ketika kalian menulis pendahuluan atau menulis latar belakang dalam skripsi sudah terbiasa. Jadi dalam satu paragraf kalian harus menentukan pokok pikiran paragraf 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Misalkan
Paragraf 1 bicara tentang lughah secara umum. Ya. Paragraf kedua bicara tentang lughah al-Arabiyah. Ya, salah satu bahasa yang digunakan ya yang berasal dari bahasa Smith ya, misalkan rumpun ya yang telah digunakan sejak dulu kala. Kemudian apa? Dalam bahasa Arab ini ya ada pembelajaran ya untuk unsur bahasanya min haitsu aswat wal qawaid ya. Ada fonologi, ada morfologi ya. Ya. Ada sintak ya, sintaksis. Nah, itu kalau anasir lughah. Nanti ada maharat lughah. Maharat lughah apa? Istimna, ada kalam, qiraah, kitabah. Terus ya, sistematis itu. Ya, tidak loncat. Yang selanjutnya menggunakan bahasa penulis asli teks. Jangan kita menggunakan bahasa kita sendiri. Ya, nanti itu lebih kepada meringkas nanti. Kemudian yang selanjutnya memilih gaya bahasa yang tepat. Ya, jangan sampai ada pengulangan. Ya, pengulangan satu ungkapan yang sama. Gitu ya. Kemudian menggunakan istilah atau mufrodat ya, boleh bentuknya kata atau istilah yang menjadi kunci ya, dalam memahami teks. Gitu ya. Ya, kemudian isbatul dururi minal amsal mazkurah bin nasil asasi al syahid katsira. Yang menunjukkan pentingnya ya, menyebutkan contoh sebagai apa namanya yang ada dalam teks asli. Kemudian yang selanjutnya tajannub takdim atau takhir kita sasul fikar. Jauhi ya, mendahulukan atau mengakhirkan urutan dari paragraf. Jadi paragraf harus sama. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu ikuti saja dengan yang ditulis oleh penulis aslinya. Jangan kita, wah ini nggak pas nih. Berarti dari 1 ke 3 dulu deh. Ketiga baru kedua. Misalkan seperti itu. Nggak boleh. Harus ikut dengan paragraf yang dari teks asli. Kemudian menjaga agar ada sinkronisasi antar kalimat. Ya. Jangan nggak nyambung. Bagi bicara tentang maharat lugawiyah, bicara tentang keterampilan berbahasa, tahu-tahu bahas tentang nahu misalkan atau sorob, ya kan tidak menjadi apa namanya padu itu, ya apa yang disampaikan. Nah kemudian harus mengikuti bahwa dalam menulis talkhis ini kisaran ya 30 sampai paling lama paling banyak 40%, 50% bahkan ya. Jadi 30% aja lah standar ya, yang ambil yang minimal. Yang selanjutnya pasca menulis. Tentu yang pertama adalah membandingkan ya. Membandingkan antara teks asli dengan kesimpulan ya, rangkuman ya, kesimpulan. Rangkuman yang kita buat. Ya, sama enggak? Jangan-jangan rangkuman kita ya berbeda dengan teks asli. Yang kedua, membaca kembali talkhisnya. Membaca kembali rangkuman yang telah dibuat. Nah, kira-kira udah padu belum ya kalimat-kalimatnya. Yang selanjutnya mengevaluasi ya, gaya bahasa yang digunakan dalam talkhis. Takut ada kesalahan bahasa, ya, kurang istilah kurang tepat gitu ya. Ya. Yang terakhir tentunya ya tabyidul nasut talkhis ini tabyid kan memutihkan, artinya ya sudah terlihat yang sudah dibandingkan antara teks asli dengan rangkuman yang telah dibuat. Dilihat nih ya tanda bacanya, titik komanya benar enggak gitu ya. Dan seluruh identitas yang ada dalam teks asli, yaitu sebagai penjelasan dari talkhis. Nah ini contoh ya dari talkhis ada
Nah ini asar ya. Dibuat kerangka dulu ya. Misalkan di sini ini langkah-langkahnya ya. Nanti yang diminta sih akhirnya saja. Misalkan asar ya asaru Auruba bi ada bina al hadis ya. Pengaruh Eropa dalam sastra modern kita gitu ya. Oke, Mbak, sastra Arab gitu. Ya, ini dibuat peta dulu tuh. Ya kalau yang biasa bikin map mapping gitu ya. Atau dibuat dulu ya kerangkanya, mana yang mukodimah, mana yang isi, mana yang penutup. Ya. Nah, ini teks aslinya. Itu Pakor al-Ula tuh. Lihat. Di situ ada kalimat ada 51. Ya. Jumlah katanya ada 51, tapi di talkhis hanya ada 13. Jadi setiap paragraf dirangkum gitu untuk menunjukkan akan apa? Menunjukkan akan pokok pikirannya ya, terus menyatu. Ya. Tapi nanti yang kalian buat tidak mesti seperti ini, tidak usah dibuat tulisan apa namanya pakrohnya, pakor ula, terus bentuk talhisnya mana enggak. Cukup nanti dilampirkan ya teks asli dan talhis yang telah kalian lakukan. Ya ini contohnya bentuknya. Ya setiap paragraf ada talhisnya nih. Jangan mengetik 2 kali jadinya ya. Jadi nanti kalian hanya sebagai tugas nanti akan membuat talhis ya rangkuman dari teks yang ada, dan saya arahkan nanti kalian mereview atau membuat resume atau membuat rangkuman dari teks ya, artikel ya. Nanti apa namanya saya sarankan dari jurnal kita, jurnal Al-Ma'rifah. Kalian buka, nanti saya kirim linknya deh. Ya Al-Ma'rifah, kalau nulis Al-Ma'rifah pakai koma di atas ya, Al-Ma'rifah UNJ, nah, langsung keluar tuh. Pasti di Google nomor 1 dia kelihatan. Al-Ma'rifah UNJ langsung jadi kelihatan. Tinggal klik, lihat artikel-artikel yang tentu yang berbahasa Arab. Nah dari situ nanti kalian bisa ambil ya, download masing-masing, nanti buat talhis. Jadi jumlah halamannya itu menyesuaikan. Kalau jumlah halamannya 10 lembar atau 10 halaman ya dalam satu jurnal, satu artikel, maka nanti jumlah rangkumannya juga hanya 3 lembar sampai 4 lembar paling banyak. Ya, kalau makin banyak nanti ada 15 lembar, maka ya 5 lembar. Ya, kalau 20 lembar, tinggal dihitung 30%-nya. Ya, berarti ada 6 lembar misalkan. Dan seterusnya begitu. Ya. Tinggal dicari mana yang merupakan pokok pikiran dari setiap paragraf sehingga menyatu dalam satu rangkuman. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan di sini, silakan, betul. Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan Lutfia. Diketikkan ya Ustaz untuk tugasnya. Suaranya kurang jelas, Lutfia. Itu Alia Zahra mau nanya, Ustaz. Alia Zahra, silakan. Oh, Alia Zahra menanya. Lutfia pembuka. Bukan, Ustaz. Mau nanya juga, Ustaz. Oh, nanya juga. Kayaknya tapi sinyalnya jelek Alia Zahra. Dia tadi mau nanya diketik ya, Ustaz. Nanya apa? Diketik atau Oh, katanya. ketik tentu ya. Ini bukan nulis ini lagi. Kalau kemarin saya arahkan kalian menulis karena kaitannya menulis tentang apa namanya kitabatul maudu. Ya. Saya lihat memang ada pengalaman masing-masing, ada yang cerita tentang lingkungan yang ada yang cerita tentang sosok seseorang yang berpengaruh gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, kalau yang ini nanti diketik ya, diketik. Jadi kalian jangan model seperti apa? Seperti membuat ringkasan.
Nah, ringkasan itu ya suka-suka, ya suka-suka penulis. Tapi kalau rangkuman dia mengikuti ya polanya tadi ini. Ini gambaran utuhnya ya. Nanti kalian buat si ikhtisar ya dalam halaman yang lain, tidak kalau ini kan jadi ketik dua. Ya ini teks asli sebelah kanan, asli ringkasannya sebelah kiri. Wah, banyak nanti. Kalau nanti ada 20 halaman, 20 halaman kalian merangkum dalam hal ini mengetik 2 kali. Ya nanti tugasnya tidak menulis seperti yang tampilan ini, tidak. Cukup nanti kalian judul tentu sama ya, di bawahnya nanti apa namanya ringkasan rangkumannya itu ya harus menyesuaikan dengan paragraf ya, sistematik paragrafnya. Jadi kalau artikel jurnal nanti jangan mulai dari abstrak, karena abstrak itu ya seperti ringkasan juga gitu ya. Langsung ke muqaddimah ya, dari muqaddimah sampai apa? Sampai al-khotimah ya, sampai nataijul bahas ya. Karena biasanya dalam artikel jurnal itu merupakan hasil dari penelitian, baik mini research ya, penelitian sederhana atau penelitian yang luas seperti ya skripsi. Skripsi kan itu kalian melakukan penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif. Ya, kalau kualitatif nanti ya kaitannya metodologinya ya menggunakan ya tergantung jenisnya. Ada yang analisis isi ya, ada yang deskripsi ya. Kalau penelitian yang kuantitatif tentunya ya menggunakan rumus statistik untuk membuktikan pengaruh A terhadap B ya, atau hubungan A terhadap ya hubungan A dengan hubungan B. Bagaimana dalam ya kaitan seperti itu. Nah, itu digunakan dengan statistik. Ada penelitian yang bercorak gabungan, mixed method. Seperti yang banyak digunakan oleh kelas kalian ini, tulisnya banyak yang R&D itu ya, tulisan Research and Development, yaitu penelitian pengembangan, ya mengembangkan media, mengembangkan bahan ajar, mengembangkan model evaluasi dan seterusnya. Itu menggunakan mixed method, ya dan seterusnya. Jadi dalam hal ini nanti kalian mencari ya teks yang kalian ingin ambil untuk dijadikan teks asli yang kalian buat untuk rujukan menulis talkhis di sini. Ya. Demikian, Alia. Jadi diketik ya. Lutfiah, ada pertanyaan? Silakan. Ustaz mau nanya, itu berarti kan ngambilnya dari yang Ma'rifah itu, judulnya Ya. terserah ya, maksudnya Ya, milihnya. judul terserah. Tentu karena di Ma'rifah itu tidak semuanya bahasa Arab, ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Dipilih saja. Terbitannya kapan saja banyak, ya. Karena udah lama itu dari tahun 2000. Yang 2012 sudah ada itu. Jadi silakan, itu 10 tahun terakhir silakan aja diambil. Kalau mau ngambil jurnal lain, boleh-boleh saja. Tapi kayak sarankan tadi Ma'rifah, biar kita kalian juga melihat. Ya, karena banyak juga itu hasil-hasil penelitian ya dari kakak kelas kalian itu. Ya. Nanti mulainya dari muqaddimah ya, jangan dari abstrak. Abstrak nggak usah karena itu abstrak udah ringkasan. Jangan disimpulin lagi ya. Mulainya dari muqaddimah. Muqaddimah sampai nataijul bahas. Ya, atau sampai al-khotimah ya, sampai penutup ya. Bagian kalau ada tabel ya nggak usah dipindahkan, cukup dijelaskan saja dari apa kesimpulan dari tabel yang ada ya. Kalau ada referensi tidak usah dimasukkan ya, tidak usah menggunakan referensi ya. Namanya juga talkhis ya. Demikian Lutfia. Ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Betul. Ustadz izin bertanya. Ya, silakan Rohmah. Kak, apa namanya, dari jurnal itu kita harus nulis identitasnya nggak usah kayak siapa penulisnya terus tahun berapa gitu, atau judulnya aja ditulis? Enggak, judulnya aja. Jadi nanti di apa namanya di talkhis itu kalian nggak usah menuliskan referensi, ya kan? Kalian mengambil dari misalkan punya siapa, punya A, ya
Judulnya tentang apa? Tentang at-tauqid di surati apa? Al-Baqarah. Ya. Tauqid wa ma'anihi di surat Al-Baqarah misalkan. Nah itu siapa penulisnya saja. Bawahnya langsung nanti isi daripada talkisnya. Ya, jadi tidak usah memasukkan referensi ya kutipan siapa, tapi apa yang dihasilkan oleh penulis tersebut. Demikian, Rahmah. Syukran Ustaz. Wan, ada lagi yang disampaikan, silakan. Baik, nanti untuk materi ini saya kirimkan di GCR ya, di Google Classroom, untuk contoh kalian lihat buka-buka. Dan untuk linknya nanti bisa saya kirim juga melalui IFA, atau kalian ketik Al-Ma'rifah aja, sudah keluar gitu. Ya, Al-Ma'rifah UNJ, pasti keluar tuh. Jurnal kita sudah naik di Sinta 3 itu. Jadi dalam paling tinggi Sinta 1. Sinta 1 ini biasanya jurnal internasional yang diakui. Ya, Scopus dan sebagainya. Ya, kalau Sinta 2 itu untuk cukup sulit juga karena grade-nya dia beda tipis. Kalau tadi nasional, ini internasional. Kalau yang Sinta 1 paling tingginya di nasional. Ya, Sinta kita di Ma'rifah Sinta 3, paling rendah itu Sinta 6. Ya, kita ada di pertengahan lah. Baik, nanti kalian saling sambil buka-buka gitu ya, latihan membuka jurnal, mencari artikel, karena nanti kalian kan ketika membuat latar belakang harus mengutip dari beberapa jurnal, dari kajian yang relevan. Di Rosat As-Sabiqohnya itu diambil dari artikel-artikel